Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa an'ama 'alaina bi ni'matis sihah wal faragh wa an'ama 'alaina bi ni'matil 'afiyah wal mu'afah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في كتابه العزيز الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا سنتي عند فساد الناس له أجر 100 syahidin. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama untuk melihat atau mendengarkan kajian Islam yang mudah-mudahan insyaallah banyak manfaat yang bisa kita dapatkan pada kajian kali ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah banyak memberikan bimbingan kepada kita sekalian melalui sunnah-sunnah Nabi-Nya, penjelasan dari Al-Quran yang begitu sangat terang, sehingga kita hingga detik ini bisa mengamalkan ajaran Islam yang mudah-mudahan amalan-amalan ajaran Allah yang sudah kita kerjakan akan mendapat ridha-Nya, dikabulkannya oleh Allah, sehingga nanti tercatat sebagai amal kemuliaan kelak nanti di akhir. Amin. Saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, mengawali kajian ini saya menyampaikan satu hadis yang begitu sangat sederhana. Hadis itu namun memiliki efek implikasi yang begitu sangat luar biasa. Rasulullah pernah menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa, kata Rasul, siapa saja di antara seorang muslim yang dia istiqamah, rajin mengerjakan salat 5 waktu di masjid selama 40 hari tidak pernah tertinggal saat ketika dia berjamaah, maka kata Nabi, wa huwa ahlul khair dakhalal jannah. Orang ini akan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahlul khair dan sebagai orang yang dijamin untuk berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat dalam hadis ini ada kalimat ahlul khair. Orang yang rajin selama 40 hari berjamaah, salat berjamaah di masjid tidak pernah putus, maka dia disebut sebagai ahlul khair dan dijamin ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita melihat hadis ini, mendengar hadis ini, tentunya rasanya bahagia sekali kalau disebut sebagai ahlul khair. Ahlul khair artinya adalah orang yang ahli di dalam kebajikan, atau orang yang berperilaku rajin, yang melakukan kebajikan-kebajikan, sehingga dari kebajikan itu dia semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tentunya juga mulia di sisi sama manusia. Nah, dalam tema ini Ustaz ingin menyampaikan berkaitan dengan hadis tadi bahwa ragam berbuat kebaikan dalam Islam ini ternyata begitu sangat banyak. Kalau dalam hadis tadi disebut al-khair itu maknanya adalah baik, maknanya adalah kebajikan, yang kalau kita buka di dalam kamus bahasa Indonesia di KBBI, itu baik itu maknanya adalah patut, maknanya adalah elok,
mananya adalah teratur, mananya adalah beruntung, mananya adalah selamat, tidak ada celah. Dan itulah yang kita inginkan. Apalagi kalau seseorang sudah disebut sebagai orang yang baik, ya, artinya seperti ada doa bahwa orang itu beruntung, orang itu berguna, orang itu adalah muncul. Sehingga melekat pada dirinya sifat-sifat manusia yang dianggap baik secara norma secara umum, secara pandangan keseluruhan, apalagi kita menginginkan baik itu juga dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap diri kita pengen disebut sebagai orang yang baik. Dalam Islam, ya, istilah baik itu ada banyak. Pertama misalnya disebutkan di dalam surat Al-Baqarah di ayat 177. Baik itu diistilahkan dengan al-birru. Ya, kita sering mendengar istilah al-birru, al-bir. Ya, al-bir maknanya juga adalah baik. Nah, di dalam surat Al-Baqarah 177 di sana Allah mengatakan bahwa laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah yang namanya kebaikan itu hanya sekedar wajahmu menghadap timur maupun barat saat ketika kamu berdoa, kata Allah. Walakinnal birra, akan tetapi yang namanya kebaikan itu bersifat menyeluruh, kata Allah. Orang melakukan perbuatan kebaikan-kebaikan itu tidak hanya satu sisi, tapi bersifat universal. Apa diantaranya? Man amana billah wal yaumil akhir wal malaikah wal kitab wal nabiyyin. Disebut orang itu baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu diawali ketika mereka itu beriman kepada Allah, ketika mereka beriman kepada hari akhir, ketika mereka beriman kepada para malaikatnya, ketika mereka beriman kepada kitab-kitabnya, beriman kepada nabinya. Nah, di sini baik berhubungan dengan masalah akidah. Sehingga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dari sisi akidah ini hubungannya adalah dengan Allah. Artinya bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, itu memiliki hakikat kebaikan yang sangat luar biasa dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi berhubungan dengan sama manusia. Di dalam ayat tersebut juga disebutkan wa atal mala ala hubbi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, ya, was-sa'ilin wa fil riqab wa qamas shalah wa az-zakah wal mufuna bi'ahdihim idza 'ahadu was-sabirina fil ba'sa'i wad-dharra. Nah, di dalam ayat tersebut itu lebih luas lagi, apalagi kalau kita menjadi orang yang sosial, orang yang paling sosial. Jadi saat ketika Bapak Ibu sekalian bersedekah kepada keluarganya, bersedekah kepada anak yatim, bersedekah kepada orang miskin, pasti orang akan melihat dia itu adalah baik, dia adalah mulia. Ditambah lagi kita sebagai seorang muslim, wa aqamas shalah wa itaiz zakah, gitu ya, wa ataz zakah, ya, bahkan wal mufuna bi'ahdihim, ya, menepati janji, ya, dengan orang lain, bersabar saat ketika kita menghadapi keburukan-keburukan, menghadapi hal-hal yang buruk, ya. Maka mereka ini memiliki sifat-sifat baik yang melekat kebaikannya itu dipandang oleh Allah sebagai orang yang bertakwa. Jadi al-birru di sini dihubungkan dengan makna sifat orang-orang yang bertakwa. Ada lagi makna baik di dalam Al-Quran disebut dengan istilah al-hasanah. Sebagaimana doa yang sering kita minta, ya, kepada Allah. Doa ini disebut dengan doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami kebaikan di dunia. Para ulama mengatakan al-hasanah itu maknanya mencakup keseluruhan kebaikan di dunia. Apakah itu umur kita? Kita minta kepada Allah supaya umur kita diberikan kebaikan. Tapi ada unsur kebaikan ini mendapatkan cintanya, kasih sayangnya, dan ridhonya dari Allah. Ya. Apakah anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salehat, gitu ya? Apakah istri kita, ya,
jadi istri yang solehat, ya, suami-suami yang soleh, ya, solehin, termasuk harta yang kita dapatkan akan menjadi barokah karena permintaan kita supaya menjadi baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya makna hasanah di sini kebaikan dalam arti yang menyeluruh. Hanya saja terkadang tidak kita sadari. Begitupun dalam ajaran Islam, istilah baik juga sering disebut dengan as-salihah atau as-salihat. Jadi as-salihah itu mufradnya, jamaknya as-salihat. Yang maknanya juga baik. Sebagaimana surat Al-Asr yang sering kita baca. Wal 'asri innal insana lafi khusr. Manusia itu merugi, kata Allah. Tapi ada karakter manusia yang tidak merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihat. Kecuali orang-orang yang beramal baik. Shalihat itu memang secara bahasa maknanya baik. Beramal saleh itu maknanya baik. Maka mereka tidak termasuk orang yang merugi. Bahkan di dalam ayat lain makna baik juga saleh seperti ditunjukkan dalam surat An-Nahl. Di Bapak sekalian bisa lihat di sana. Ada makna man amila salihan, siapa saja orang yang beramal baik, min dzakarin aw unsa, tidak pandang bulu apakah dia laki-laki, apakah dia perempuan, dihubungkan dengan kalimat keimanan wa huwa mu'minun, dalam posisi orang itu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berjanji orang yang berbuat baik apalagi dia beriman, falanuh iyannahu hayatan thayyibah, pasti kata Allah kami akan berikan kehidupan yang lebih baik, kehidupan yang lebih utama kelak nanti di yaumil akhir, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi makna baik di sini adalah salihah. Termasuk juga dalam surat yang lain ya, surat Al-Baqarah ditunjukkan Allah wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Siapa saja orang-orang yang beriman dan beramal saleh, berikan kabar gembira kepada mereka. Apa? Anta lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Efek dari dia berbuat baik yaitu salihat, maka Allah akan memberi berupa bagi mereka itu surganya, yang di dalam surga ini mengalir ya sungai-sungai, bahkan Allah akan memberikan makanan-makanan sebagai rizki untuk mereka dari buah-buahan yang indah, buah-buahan yang nikmat. Bahkan Allah juga akan menyiapkan untuk mereka apa? Walahum fiha azwajun mutahhar, para bidadari-bidadari yang suci. Bahkan mereka hidup selamanya nanti di akhirat dengan kekal. Jadi makna baik selain al-birru, as-salihah, ya, ada juga al-hasanah, ya. Ditambah lagi ada juga al-khair atau al-ma'ruf. Kalau istilah khair dan ma'ruf ini sudah sangat dikenal oleh kita. Artinya kalau kita berbuat ma'ruf, berbuat khair, itu sudah termasuk sebagai orang yang baik. Sebagaimana Allah katakan dalam surat Al-Imran 110, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, itu disebut kalian ini menjadi orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilahirkan ke muka bumi ini untuk semua manusia karena punya karakter, punya sifat, yaitu selalu mengajak kepada ta'muruna bil ma'ruf, kepada kebaikan, ya, wa tanhauna 'anil munkar, dan juga mencegah dari segala macam perbuatan-perbuatan yang munkar. Najaballah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang seiman dan seakidah, itu baru satu sisi ya, pengertian baik secara makna bahasa. Artinya bahwa istilah baik ada al-hasanah, ada al-ma'ruf, ada as-salihat, ya. Dalam Islam ini mencakup begitu sangat luas. Nah, dalam pandangan Islam juga bahwa ketika orang itu berbuat baik, supaya nilai kebaikan itu di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, dipandang lebih utama, bahkan tidak hanya dipandang lebih utama, tapi dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai amal yang langgeng, yang kelak akan diberi efek pahala yang sangat besar atau diterima oleh Allah, itu juga harus ada syaratnya. Karena kebaikan dalam ajaran Islam itu tidak hanya dilihat dari sisi efek zahirnya saja. Contohlah yang paling gampang.
Kalau kita berangkat menuju ke kantor, rapih pakaian kita, gitu ya. Stil kita juga bagus, ya. Sepatunya juga bagus. Dipandang secara norma, orang itu sopan, santun, dan sesuai dengan aturan, maka orang akan mengatakan, wah ini baik. Beda kalau sudah menyimpang dari pakaian tersebut, tidak memakai pakaian baik, malah menyimpang, pakai sendal, rambutnya aut-autan, dia akan dikatakan oleh teman-temannya, bahkan mungkin oleh kepala kantornya, ini orang nggak sopan. Ya. Bukannya baik, malah justru dia, oh, jangan-jangan stres orang ini. Kalau kita datang ke masjid dengan pakaian rapi, ya, dengan bau harum yang sangat dicium oleh jamaah yang lain, itu enak rasanya, ya, santun, ya, bersih pakaiannya, orang akan mengatakan itu baik. Artinya secara zahir bolehlah itu sebagai norma bahwa itulah kebaikan. Meskipun secara batin kita tidak tahu, jangan-jangan sarung yang kita pakai dari hasil yang haram, jangan-jangan minyak wangi yang kita pakai justru dari mencuri. Nah, kita nggak tahu. Artinya bahwa harapannya kebaikan yang diminta oleh ajaran Islam itu bersifat menyeluruh. Artinya secara zahir orang memandang kita itu santun, orang memandang kita ini baik, ya, orang memandang kita ini utama, ya, tapi dipandang oleh Allah pun harus lebih utama. Bagaimana caranya? Yang pertama, ketika kita mengerjakan kebaikan-kebaikan, maka tidak boleh bertentangan dengan syariat, tidak boleh bertentangan dengan norma-norma ajaran Islam. Orang pergi haji baik nggak? Masya Allah, semua orang menginginkan. Tapi kalau dari barang yang haram, misalnya dari bunga, dari mencuri, dari menipu, dari humus, ya, maka ketika dia melaksanakan ibadah haji, ketika dia melaksanakan ibadah salat, mungkin secara umum, ya, secara syariat diterima, tetapi dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala ini orang tidak dikatakan baik. Ya. Karena apa? Bertentangan dengan syariat, salah satunya dengan cara dia mengambil, ya, mendapatkan harta itu dengan cara yang haram. Baik secara umum, tetapi dipandang oleh Allah sudah bertentangan dengan syariat. Yang kedua, dikatakan orang itu mengerjakan baik dalam pandangan Islam harus ada nilai unsur kategori keikhlasan. Ya. Kalau orang itu mengerjakannya tidak ikhlas, meskipun barangkali orang lain akan memberi prestasi, memberikan pujian dan sebagainya, tetapi tidak ikhlas, tujuannya itu hanya untuk prestis, tujuannya itu hanya untuk dipuji, maka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Makanya kebaikan ini tidak hanya dipandang oleh makhluknya saja, tetapi di hadapan Allah harus baik, salah satunya harus ikhlas. Karena dalam satu hadis Nabi mengatakan, innallaha la yuqbalu min amalis salih, sesungguhnya Allah tidak akan menerima amal seseorang, ya, yang baik tersebut illa ma kana khalisan fi, kecuali dia mengerjakannya harus dalam kondisi ikhlas, wa bughiya bihi wajhah, dan tujuannya semata karena Allah. Nah, jadi keikhlasan di dalam orang berbuat kebaikan supaya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulia, itu menjadi satu syarat yang paling utama. Kemudian yang ketiga, dipandang oleh Allah dan orang lain supaya kita menjadi disebut orang yang baik apabila apa yang kita kerjakan itu ada nilai-nilai manfaat untuk diri kita sendiri dan juga untuk orang lain. Ya. Ada manfaatnya, ada efek-efek yang mulia untuk diri kita. Kalau kita memberi sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu, ya, ada manfaatnya supaya orang yang tidak mampu itu dia menjadi mampu. Kalau dia kelaparan, supaya dia tidak menjadi kelaparan. Kalau dia miskin karena dia tidak punya uang untuk sekolah, maka kita kasih beasiswa. Itu ada nilai manfaatnya. Jadi kita tidak asal sembarang memberi kepada seorang itu, karena bisa jadi ketika kita memberi sedekah, memberi uang tersebut kepada orang tersebut, bisa jadi malah hartanya digunakan untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, misalnya untuk judi, ya, untuk berbuat maksiat dan sebagainya. Atau saat ketika kita mentasarrufkan, ya, harta atau amal kita, jangan sampai salah sasaran, jangan sampai salah tujuan.
Ya, misalnya saja kita membuat makanan. Ya, biasanya untuk orang-orang fakir miskin malah ditujukan misalnya untuk sesajen, menganggap bahwa di sebuah tempat ada sesuatu yang angker, jika kalau tidak dikasih makan saja nanti akan menimbulkan ya kegaduhan atau menimbulkan sesuatu yang buruk. Maka ini sudah termasuk sesuatu yang salah dalam pandangan Islam, sehingga tidak ada nilai manfaat. Bahkan harus sesuai dengan ruang dan waktu kebaikan itu. Contoh saja yang paling sederhana adalah kita mengerjakan sholat. Sholat 5 waktu sudah ada waktunya. Sholat zuhur harus sesuai dengan zuhur. Jangan kita mengerjakan sholat zuhur pada waktu asar. Mengerjakan sholat asar, mengerjakannya pada waktu maghrib. Artinya tidak disiplin sesuai dengan ruang waktu, ini sudah bukan termasuk kebaikan. Kecuali memang dalam kondisi yang darurat. Misalnya saja kalau kita bangun tidur ternyata sudah melebihi dari waktu matahari terbit, gitu ya. Jam 7 baru kita bangun karena kelelahan, karena kecapean, maka wajib tetap orang itu mengerjakan salat saat ketika dia ingat. Ini karena faktor darurat, meskipun di luar ruang dan waktunya sudah berbeda. Tetap dia harus mengerjakan kebaikan. Apalagi yang namanya kebaikan ketika seorang itu tidak pernah lepas untuk selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada batas waktu. Ya, nanti aja saya bertobatnya kalau sudah sepuh atau sudah tua, tidak bisa. Yang namanya bertobat kepada Allah ada di setiap saat. Ya, ruang dan waktu harus kita jaga di ruang waktu tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, kebaikan dalam Islam itu adalah kebaikan yang bernilai ibadah. Bernilai ibadah artinya bernilai pahala. Ya. Di dalamnya ada unsur di mana Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha ketika kita melakukan kebaikan. Apalagi kita tahu seluruh kebaikan-kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim itu wajib ya terpotret dan terpaku dalam pikiran kita, terpahami bahwa itu termasuk bagian daripada ibadah. Al-Imam Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa yang namanya ibadah itu kullu ismin jami' ma yuhibbuhu Allah wa yardah. Jadi segala aktivitas apa saja yang kita kerjakan, baik aktivitas hati, aktivitas lisan, aktivitas fisik, ketika kita mengerjakannya itu mendapat cinta dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, itulah yang namanya ibadah. Sehingga kalau sudah disebut ibadah, maka ada efek berupa Allah akan memberikan pahala. Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mengerjakan ya ibadah tersebut. Apakah ibadah mahdhah, ibadah yang sudah ditentukan ya dalil-dalilnya oleh Quran dan Sunnah ya, atau ibadah yang di luar mahdhah. Nah, kalau ibadah mahdhah seperti ibadah sholat itu sudah ada tata caranya. Jadi kita tidak bisa ya asal saja kita mengerjakan, harus ada tata cara yang sudah ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, bagaimana kaifiyahnya. Ketika orang mengerjakan sholat, sujudnya, rukunya, bacaannya itu sudah ditentukan. Ini sudah mahdhah. Apalagi ibadah haji, ibadah manasiknya. Tapi ada juga ibadah yang bersifat ghairu mahdhah, ibadah yang tidak ada tata caranya. Apabila kita mengerjakannya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, maka disebut itu ibadah atau mengandung kebaikan. Misalnya, Bapak sekalian, kalau ada duri di jalan, kita selamatkan supaya tidak diinjak oleh orang lain. Ya, kita tidak perlu harus mencari syarat-syaratnya. Tujuan kita menyelamatkan untuk banyak orang itu sudah termasuk sebuah kebaikan. Maka itu akan mendapatkan efek pahala yang sangat besar. Jamaah Bapak Ibu yang bukan Allah ya. Nah, bentuk-bentuk kebaikan dalam Islam ini banyak. Ada hubungan berbuat baik dengan Khaliknya, yaitu dengan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tadi Ustaz sampaikan. Bentuknya bagaimana kalau kita ingin melakukan perbuatan kebaikan yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama harus ada nilai keimanan yang kuat, yaitu beriman pada Allah ya dengan kuat, mengimaninya dengan kuat. Eksistensi Allah itu mawjud, Allah itu ada. Kita wajib mengimaninya. Kalau kita tidak beriman, meskipun kita tidak melihatnya, ya orang itu tidak beriman, maka tidak disebut sebagai orang yang baik. Yang kedua adalah beribadah, ya, dengan cara mentauhidkannya
jangan melakukan perbuatan syirik atau melakukan persekutuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika orang beribadah ya, kemudian melakukan syirik atau bersekutu ya, menyandingkan ada ilah lain, ada Tuhan lain ya, atau tujuan niatnya adalah dunia, tujuan niatnya adalah ingin dipuji, ini sudah masuk kategori syirkul asghar. Bahkan Nabi mengatakan syirkul asghar itu adalah syirik yang paling ditakuti karena dia sangat halus sekali. Bahkan seperti riya ya, tujuan riya ini sudah termasuk syirik ya. Apapun yang sedang kita kerjakan, ibadah tersebut kalau sudah menyandingkan ada ilah lain, ada Tuhan lain, maka kebaikan kepada Khaliqnya itu akan menjadi batal. La in asyrakta la yahbatanna 'amalu. Jika kamu yang Muhammad melakukan perbuatan syirik termasuk di dalam syirik asghar, maka amalmu itu akan batal. Amalmu itu akan hilang. Terus apa lagi? Mentadaburi ayat Allah. Itu hubungan kita dengan Khaliq. Di Al-Qur'an yang sudah kita yakini kebenarannya dia sebagai undang-undang hidup kita, maka harus kita tadaburi saat ketika kita membacanya. Karena mentadaburi ayat Allah, Al-Quran ini ibarat seperti kita sedang berkomunikasi. Saat ketika kita menemukan ayat-ayat yang di dalamnya itu penuh dengan kabar gembira, rasanya hati ini semakin bersemangat untuk melakukan amal soleh. Dan saat ketika kita bertemu dengan ayat Allah yang menggambarkan siksaan, pedihnya, ngerinya hari akhir nanti, maka kita akan merasakan semakin seperti dipecut untuk selalu banyak bertobat. Kita merasa takut kalau itu akan terjadi pada diri kita kelak nanti di yaumil akhir. Nah, ini. Jadi kebaikan kita kepada Khaliqnya itu termasuk hubungan, bagaimana hubungan kita dengan Khaliqnya itu yang merupakan bagian kebaikan, bagian dari ibadah kita kepada Khaliqnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga kebaikan yang berhubungan dengan Rasulnya. Ya, kita yakin ya, Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wajib kita imani, wajib kita yakini ya, beliau adalah utusan Allah yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan rahmat lil alamin dan keselamatan makhluknya seisi dunia. Bahkan kita bersyukur meskipun kita jauh jaraknya ya, dari Indonesia ke Mekah kurang lebih 17.000 kilo gitu ya. Dakwah Rasulullah ketika di Mekah, di Madinah bersama para sahabatnya bisa sampai juga kepada kita. Salah satunya kita menjadi orang yang muslim, sebagai seorang yang beriman. Tidak pernah kita bertemu dengannya, tapi Allah memberikan hidayah kepada kita. Nah, sesudah kita tahu tentang kebaikan bagaimana ke Rasulnya, maka wajib kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Rasulnya. Ya. Bahkan kita harus jadikan ya, Rasulullah sebagai teladan dalam hidupnya. Baik teladan di dalam cara pribadi, teladan di dalam berkeluarga, teladan di dalam bermasyarakat. Bahkan apabila kita sebagai seorang pemimpin, maka jadilah bagaimana kita sebagai seorang pemimpin yang meniru keteladanan di Rasulullah pada aspek nilai keadilannya, ya, pada nilai tata krama saat ketika beliau memimpin, ya, itu sudah termasuk kebaikan. Bagaimana kita melakukan kebaikan kepada Rasulnya. Secara pribadi juga, kalau kita sering banyak bersolawat kepada Rasulullah, ya, itu sudah termasuk kebaikan. Minimal adalah kita mengerjakan salawat itu saat ketika kita mengerjakan salat 5 waktu. Karena dalam salat 5 waktu adalah kewajiban kita mengerjakan bersalawat kepada Rasulullah sebagai salah satu kebajikan kepada Rasulnya. Dan yang tidak kalah pentingnya, ihya sunnah. Kebajikan kepada Rasulnya itu adalah dengan menjalankan sunnah-sunnah nabinya, sekecil apapun. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man ahya sunnati inda fasadin nas lahu ajru mi'ati syahidin. Siapa saja orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, kata Nabi, apalagi di masa orang sudah jauh dari sunnah-sunnahku, mereka melakukan kefasadan, mereka melakukan keburukan-keburukan, maka dia akan diberi nilai pahala yang sangat besar oleh Allah. Seperti apa? Seperti orang yang syahid sebanyak 100 orang. Subhanallah. Artinya apa? Artinya bahwa ini tantangan. Kalau mengerjakan kewajiban,
barangkali ini sudah menjadi aspek secara umum insya Allah orang-orang muslim bisa mengerjakan semuanya. Tapi saat ketika kita mengerjakan sunnah, biasanya ini tantangan sangat berat. Contoh aja yang paling kecil. Kalau Bapak Ibu sekalian berpuasa Senin Kamis ya, sunnah itu ya termasuknya, itu tantangannya berat. Karena tidak semuanya orang mengerjakan. Apalagi saat ketika kita mengerjakannya, kita sedang berhadapan dengan sebuah kegembiraan. Dapat undangan pengantin gitu ya. Waduh, kalau nggak makan bagaimana? Apalagi dilihat makanannya enak-enak semua. Apalagi makanannya luar biasa, itu makanan yang menjadi favorit. Wah, ngiler gitu. Tantangan di situ, tarik menarik. Buka apa enggak ya? Buka apa enggak ya? Kalau orang yang punya pemikirannya itu rendah, buka aja gampang. Nanti Senin depan juga kita baca sunnah lagi. Iya, kalau kita masih hidup. Coba kalau baru kita ngomong begitu 1 jam 2 jam, udah Allah matikan, Allah tarik, Allah cabut nyawa kita, nggak ada kesempatan. Artinya apa? Artinya memang menjalankan sunnah-sunnah Rasul ini adalah merupakan sebuah kenikmatan yang besar bagi orang yang sempat untuk mengerjakannya dengan dasar karena cinta, dasar iman yang kuat, sehingga orang tersebut bisa mengerjakannya dengan baik. Begitupun kebajikan yang lainnya selain kebajikan kita terhadap Rasulnya, para Allah dan Rasulnya, juga ada kebajikan terhadap sesama manusia, ya, sesama kita. Dalam bentuk apa? Misalnya saja kejujuran. Kejujuran ini kebajikan, ya. Kejujuran itu kemuliaan. Apalagi dalam kehidupan kita dengan keluarga dan kita dengan masyarakat. Apalagi Bapak sekalian yang sebagai seorang pedagang, ya. Kejujuran ini adalah merupakan sesuatu, ya, norma yang sangat luar biasa, trust yang dimiliki. Karena orang kalau sudah kehilangan kejujuran, maka sudah tidak ada lagi orang itu percaya. Kenapa? Karena sudah dicabut kebaikan pada dirinya. Bahkan yang tidak kalah pentingnya lagi adalah bagaimana kita memberikan banyak sosial, menolong orang yang membutuhkan, ya, bermuamalah, tidak menzalimi, tidak menggibah, senantiasa selalu berkata benar, berakhlakul karimah. Itu termasuk kebaikan terhadap sesama. Dan yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya juga adalah kebaikan terhadap alam, lingkungan kita sekitarnya. Kita tidak boleh merusaknya. Sekarang kita lihat banyaknya banjir, banyaknya kebakaran, banyaknya musibah. Itu tidak lepas karena ulah tangan-tangan manusia yang mereka melalaikan apa yang diperintahkan Allah untuk menjaganya. Hutan yang seharusnya mereka jaga, yang mereka lestarikan, malah justru ditebang, jadikan perumahan-perumahan elit yang dikejar hanya profit, yang dikejar hanya keuntungan sesaat. Ya memang itu untung, tapi dia tidak melestarikan pada sisi yang lain. Dengan kata lain, dia tidak merasa kalau dia sudah mengeksploitasi sewenang-wenang gitu ya. Bahkan melakukan pencemaran udara, pencemaran limbah, ya. Bahkan mereka melakukan hal-hal yang justru merugikan orang banyak. Yang seharusnya kita memberikan kebaikan terhadap alam, malah justru kita melakukan perbuatan-perbuatan yang merusak. Maka tidak heran, ya, dalam sebuah hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha katabal hasanat wasayyi'at." Sesungguhnya Allah itu, kata Nabi, sudah menetapkan perbuatan yang baik dan buruk itu sudah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat beruntung, kata Rasulullah, orang yang punya niat, ya, melakukan kebaikan-kebaikan dari berbagai bentuk tadi, kebaikan, macam-macam kebaikan tadi, ya. Ada kebaikan berhubungan dengan Allah, kebaikan yang berhubungan dengan Rasulnya, kebaikan yang berhubungan dengan sesama, kebaikan dengan alam. Dia punya punya niat untuk melakukan kebaikan itu. Falam ya'malha, tapi dia tidak mampu atau terkena uzur untuk tidak bisa melaksanakannya. Hanya sekedar dia azam berniat, maka Allah itu Maha Pemurah, Allah itu Maha Penyayang. Katabaha indahu hasanah kamilah. Tetap Allah Subhanahu wa taala itu akan mencatat, dia akan mendapatkan satu kebaikan yang sempurna. Apalagi kalau kebaikan itu diamalkan
wa in hamma biha fa'amilha kataballahu ad'afan katsirah. Maka Allah akan memberikan pahala yang sangat besar, yang pahala itu bisa berlipat ganda, ad'afan katsirah. Berlipat ganda yang berlipat-lipat ini tidak ada hitungannya. Artinya tidak ada batas. Sehingga ketika kita melakukan kebaikan sekecil apapun, maka pastilah Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang sangat berlipat-lipat ganda. Dan akhirnya kalau Allah sudah sangat ridha, sudah sangat mencintainya, yang paling terdekat adalah balasan Allah akan masukkan ke dalam surganya dalam keadaan selamat. Selamat dalam arti orang tersebut karena mendapat cintanya sampai-sampai dia tidak dihisab oleh Allah, dia tidak dihitung oleh Allah karena ridha dan cintanya, atau dia sudah menjadi kekasih Allah, Habibullah. Mudah-mudahan kita juga termasuk di dalam. Demikian barangkali yang bisa saya sampaikan materi ini tentang berbagai macam kebaikan-kebaikan yang mudah-mudahan kita bisa mengerjakannya, kita bisa mengamalkannya, sehingga kita termasuk menjadi ahlul khair sebagaimana yang disebutkan dalam hadis awal tadi. Orang yang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, ya, maka kemudian disebutnya sebagai ahlul khair. Dan mudah-mudahan kita juga termasuk sebagai ahlul khair. Amin ya rabbal alamin. Aku qali hada wa astaghfirullah li wa lakum. Astaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.